Kan sekarang ini kalau saya lihatnya ya, problem di kita itu adalah orang yang mau jadi petani itu cuma dua. Kalau nggak karena keadaan, karena memang dia sudah pensiun. Karena petani itu sebetulnya bukan pekerjaan yang bergengsi, apalagi pekerjaan yang diidam-idamkan sama mertua gitu kan ya. Kenapa dipilih jamur? Karena panen setiap hari gitu. Jadi kalau orang gajian 1 bulan sekali, kalau di jamur setiap hari kita gajian gitu. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Helmi Nur Jamil. Biasa orang manggil saya Helmi. Saat ini saya merupakan petani jamur milenial. Awalnya saya dari satu kumbung, kemudian saat ini berkembang dan membesarkan brand Jamur Halwa sebagai founder dan CEO. Saya S1-nya memang background-nya sarjana hukum dari Universitas Negeri ternama di Bandung. Nah, waktu itu setelah lulus, saya melanjutkan studi S2 sekaligus juga sambil kerja sebagai ASN. Nah, singkat cerita, kemudian 2018 main jamur, 2020 resign dari ASN-nya gitu. Kenapa pilihannya jamur? Dulu komoditi saya ikan sidat. Ikan sidat itu lama sekali panennya. Nah, ketika itu saya berpikir, saya mau balik lagi ke usaha agro, cuman apa nih kira-kira? Saya berpikir yang cepat. Kenapa yang cepat? Karena saya nggak mau uang itu mati terlalu lama gitu. Belum lagi resiko di dunia agro itu kan kalau makhluk hidup ada mati, nah kalau udah mati nggak bisa lagi kita jadiin uang gitu kan. Nah disitulah akhirnya saya timbul ada beberapa alternatif, salah satunya jamur. Kenapa dipilih jamur? Karena panen setiap hari gitu. Jadi kalau orang gajian 1 bulan sekali, kalau di jamur setiap hari kita gajian gitu. Sebetulnya kalau di jamur, kalau untuk budidaya itu bisa dibilang resikonya kecil. Karena kita dapat bibit, biasanya bibit yang sudah ready buat panen gitu. Jadi kita kasarnya cuman ya udah manage ini bibit supaya jangan kontam atau supaya panennya ini capai hasil atau capai target. Jadi kalau ngomongin bisnis jamur, terutama jamur tiram, kenapa akhirnya pilihnya jamur tiram? Karena jamur tiram ini punya tekstur yang mirip sekali dengan daging. Dia ada serat-seratnya gitu, dan kulinernya pun banyak gitu. Jadi bisa dijadiin dioseng bisa, digoreng bisa, dipepes bisa, dijadiin apapun bisa gitu. Jadi maksudnya wah ini seksi gitu, menurutnya seksi. Dan yang keduanya, di jamur ini relatif harganya stabil. Kecuali Natal, Tahun Baru gitu ya, Lebaran. Nah itu mungkin memang orang lebih prefer ke daging gitu ya. Jadi jamur harganya jatuh ketika itu. Tapi di luar dari itu relatif stabil. Hanya saja, karena ini tiap hari panennya, karakteristik dari customer-nya itu menginginkan adanya kontinuitas. Jadi kasarnya kalau kita hanya punya satu kumbung ini masa aktifnya 4 bulan, nah setelah ini nggak aktif lagi kan jadi afkir. Nah ketika kita afkir ini kita nggak panen. Nah kadang-kadang di sinilah kita nggak bisa kasih barang ke customernya pindah ke lain hati. Untuk olahan jamur kita juga bikin ada nugget jamur, ada sate jamur, ada juga jamur crispy, ada juga kerupuk jamur, dan beberapa yang masih lagi kita kembangkan seperti patty buat di burger. Jadi buat teman-teman vegan gitu kan pengen makan burger tapi si dagingnya diganti dengan jamur. Nah itu lagi kita kembangkan. Kita juga lagi kembangkan dimsum dan somai jamur. Omset itu memang naik turun ya, tergantung. Tapi kalau dari all gitu, itu ada di angka 700 sampai 1 M per bulan. Ya. Nah, ini sebetulnya lebih ke vision kita, goals-nya kita. Kita jelasin kalau misalkan kita nggak cuma mau jadi petani yang pada umumnya gitu, artinya konvensional. Saya budidaya, terus kemudian panen, selesai. Nggak. Lebih dari itu, kita punya mimpinya besar, dan kita punya mimpi kan menjadikan Jamur Halwa ini sebagai market leader untuk komoditi jamur se-ASEAN gitu. Harapannya saya pengennya sih petani itu
bangkit ya, terutama dari generasi mudanya. Karena kalau ngelihat dari data BPS kemarin itu sangat miris ya. Jadi generasi muda kita yang tertarik terjun di bidang pertanian hanya 8%. Nah, kalau 8% itu belum lagi, ini kan 8% dia terjun. Belum lagi nanti yang bangkrut lah apa segala macam. Lama-lama kalau misalkan susut-susut terus-menerus, bukan nggak mungkin kita import dari luar. Sekarang bawang putih kita udah import. Nggak ada orang maksudnya lebih cenderung orang tuh import. Daging sapi kita udah import gitu kan. Nah, saya pengennya kalau ini digerakkan secara masif, pertama kita mendorong lapangan kerja. Ya kan, yang kedua, kita ini udah dianugerahi ya kan, alamnya bagus, tanahnya subur, cuaca mendukung. Loh, kok kenapa anak-anak mudanya ini lebih tertarik di dunia startup, di kantoran dan lain-lain? Harapan saya lebih mendorong lebih banyak anak-anak muda yang tergerak di bidang pertanian ini.